Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Khotiin. Saya guru mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Sulenagung Kaunganten Cilacap, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Mapel PAI batch 3 LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030254207. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, senang rasanya Bapak bisa bertemu kalian kembali untuk kita bersama-sama belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku semuanya yang saya cintai, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa bersama-sama. Silakan. Umur Yaman. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Adidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Motivasi kita untuk selalu semangat dalam belajar dengan mengumandangkan yel-yel SMP Sulenagung Kaunganten. Silakan untuk ketua memimpin yel-yel kita. Siswa-siswi Sulenagung tepuk tangan. Siswa-siswi Sulenagung tepuk tangan. Mari kita lakukan siswa-siswi Sulenagung, bersama-sama kita tepuk tangan. Siswa-siswi Sulenagung Semuanya. Siswa-siswi Sulenagung semuanya. Mari kita lakukan siswa-siswi Sulenagung, bersama-sama kita semuanya. Terima kasih. Yuk. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran saya absen dulu kehadirannya ya. Saya cek satu-satu. Alwan Mustafa hadir. Azan Nur Habibah semuanya hadir ya. Tidak ada yang berhalangan ataupun izin ataupun sakit. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai semuanya, kita masih ingat ya materi kita yang dulu, yang kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang semangat mencari ilmu. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslimin ataupun muslimat. Baik anak-anakku, sebelum masuk materi ya, saya mau tanya kepada kalian semuanya untuk memantik kalian supaya dalam belajar itu lebih fokus ya. Ada yang tahu nggak sumber hukum agama Islam yang utama? Ayo, ada yang tahu siapa? Ya, ini ada dua. Coba salah satu, Mas Gilang. Apa? Al-Quran. Al-Quran, bagus, rinter sekali. Al-Quran sebagai sumber hukum utama agama Islam, di mana kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Selanjutnya, anak-anak, ada yang tahu perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Oke, Mbak Azza, silakan. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya. Hadis adalah perkataan atau perbuatan yang
Datang dari Nabi Muhammad. Oke, bagus, terima kasih. Betul sekali, Al-Quran sebagai sumber utama hukum agama Islam yaitu adalah wahyu Allah atau firman Allah. Sedangkan hadis itu sebagai sumber kedua setelah Al-Quran yaitu berupa ucapan atau perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, kita langsung ke materi saja. Bisa lihat layar di depan. Kita akan mempelajari Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Tadi kita di depan sudah mengatakan atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi siapapun, bagi setiap orang muslim dan muslimat. Nah, maka dari itu kita harus semangat dalam mencari ilmu. Untuk hari ini kita akan mempelajari membaca surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Az-Zumar ayat 9 dengan ditartil. Nanti kita coba bersama-sama membaca surat Al-Mujadilah. Yang kedua, memahami keutamaan dan janji Allah bagi para penuntut ilmu. Karena Allah telah berjanji hal-hal yang baik, memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, menemukan solusi dari Al-Quran untuk mengatasi rasa malas belajar. Kita tahu bahwa kadang-kadang yang namanya orang kadang malas, kadang semangat dalam mencari ilmu. Maka kita akan mencari motivasi-motivasi yang dalam Al-Quran untuk kita bisa bersemangat mencari ilmu. Yang terakhir, berkomitmen untuk menjadi pelajar muslim yang lebih baik. Kita seorang muslim, maka kita harus berkomitmen, kita harus menjadi pelajar-pelajar yang baik. Maka ada dulu yang namanya profil pelajar Pancasila. Sekarang ada 7 kebiasaan anak hebat yang harus kita lakukan setiap hari. Untuk slide selanjutnya silakan dilihat. Saya mau tanya, pernahkah merasa begini ya? Pernah merasa nggak? Tuh malah sekali mau belajar. Pernah? Pernah. Terus main game sepertinya lebih seru nih. Pernah? Nah, terus sebenarnya untuk apa sih kita harus capek-capek belajar? Pernah bertanya seperti itu? Pernah. Ngapain sih capek-capek belajar ya? Nah, pasti pertanyaan-pertanyaan ini selalu ada dalam diri kita. Fenomena di sekitar kita. Banyak remaja lebih asyik bermain game daripada belajar. Mereka merasa ilmu di sekolah ini tidak penting untuk masa depan, ya, tidak penting untuk masa depan sehingga mereka menjadi malas. Kadang sekolah pun tidur, ya. Tuh. Bagaimana Al-Quran dan Hadis memberikan kita inspirasi dan solusi untuk tantangan ini? Kali ini kita akan membahas, membedah bersama-sama dengan kita membaca nanti potongan ataupun ayat dari Al-Mujadilah ayat 11. Baik, anak-anakku, untuk kita lebih memahami daripada isi kandungan Al-Mujadilah, silakan untuk bisa diperhatikan di buku paket yang sudah ada pada kalian. Kita membaca bersama-sama surat Al-Mujadilah ayat 11. Silakan. Ya, kita baca bersama-sama surat Al-Mujadilah ayat 11. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu sahillah wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladhi minkum walladzina utul ilma darajat bima
ta'maluna khabir. Bagus sekali, luar biasa. Di situ artinya ayat surat Al-Mujadilah ayat 11 menerangkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Maksudnya apabila kita ada sebuah keilmuan, majelis ilmu, supaya kita memberikan kelapangan kepada mereka, keleluasaan kepada mereka untuk mencari ilmu. Maka orang-orang seperti itu akan diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu anak-anak, jadi kita sebagai umat Islam harus memberikan keleluasaan, kelapangan bagi orang-orang yang menginginkan atau sedang mencari ilmu. Niscaya orang-orang yang seperti tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, coba diperhatikan surat Al-Zumar ayat 9. Boleh dilihat semuanya ya. Silakan, coba kita baca surat Az-Zumar. Bismillah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amman ya. Terus Oke, coba saya minta Mbak Fatwa bacakan artinya, Mbak. Yuk. Artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Oke, bagus sekali. Di sini dijelaskan bahwa hanya orang-orang yang ulul albab atau orang-orang yang soleh yang nanti akan diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Pada surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah memerintah Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang kafir di Mekah tentang siapakah yang lebih beruntung di antara orang-orang musyrik, di antara orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang beribadah pada waktu malam kepada Allah dengan khusyuk. Nah, dari ayat tersebut, Az-Zumar ayat 9 dijelaskan bahwa kita itu sebenarnya lebih beruntung daripada orang-orang musyrik. Kita yang selalu bangun pagi bermujahadah kepada Allah, sujud, sholat, itu adalah orang-orang yang lebih beruntung. Niscaya Allah akan melapangkan segala urusan orang-orang yang mau bersujud dan bertakwa kepada Allah. Baik anak-anak, lihat di depan ya. Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ilmu dapat mendorong seseorang atau manusia menjadi insan yang lebih bijaksana. Ya, dengan keilmuan atau memiliki ilmu, seseorang dapat terbebas dari belenggu kebodohan. Ya, siapa orang yang mau menjadi orang bodoh? Tidak ada. Ya,
kita dari belenggu kebodohan, kesesatan dan berbagai ketidaktahuan yang merugikan bagi dirinya. Maka dari itu kita semua wajib untuk mencari ilmu supaya terhindar dari belenggu kebodohan. Saya akan memutarkan video kepada kalian tentang semangat untuk kita bisa mencari ilmu. Saya Fabri, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti atau jatuh. Jadi kalau saya berhenti itu ya saya mati. Oh 80. Kalau ditanya hari umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama untuk membuat sebuah kelompok, ya, diskusi bersama-sama untuk membahas tentang semangat mencari ilmu. Kelompoknya nanti dihitung ya. Nah, satu kelompok ada 4 orang seperti itu. Dimulai nanti dari sini ya. Hitung 1, 2, 3, 4. Itu kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. Seperti itu ya. Oke, coba dari sini. 2, 4. Oke, satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok kedua. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, baik, itu kelompoknya ya. Silakan sekarang mejanya diputar balik sesuai dengan kelompoknya. Ayo semuanya diangkat. Baik, anak-anak silakan dikerjakan LKPD-nya. Pak Guru sudah membagikan LKPD kepada kalian semuanya. Diskusikan dengan teman kelompok kalian dengan mengambil sumber dari buku paket. Ya, Pak Guru memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama-nama anggotanya. Ya, silakan mulai mengerjakan. Bisa dilihat referensi dengan menggunakan buku paket. Dilihat terjemahan dari surat Al-Mujadilah nomor 1 itu kan ada. Nih, yang ini. Nah, Allah akan memberikan apa? Iya, dilihat dari artinya ya, nanti surat Al-Mujadilah itu apa janjinya di sini ada, seperti itu. Gimana? Ada kesulitan? Ada ya? Bagus. Ya, betul, betul. Az-Zumar, ini Az-Zumar, ini Al-Mujadilah. Kamu bisa lihat dari isi kandungannya. Saya ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berjanji, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi orang yang beriman dan akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kita, dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu bahwa ilmu dan iman adalah sebuah kunci untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu memiliki kedudukan yang istimewa dan hidupnya lebih berkualitas. Setiap langkah kita untuk belajar dinilai sebagai ibadah yang memudahkan jalan ke surga. Melawan rasa malas adalah jihad untuk sebagai seorang pelajar. Maka dari itu, anak-anakku, dari materi ini kita bisa mengambil hikmah bahwa mencari ilmu adalah sebuah kewajiban, dan di mana orang-orang yang berilmu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kunci kesuksesan kita.
Baik anak-anakku, tidak terasa kita berada di ujung pembelajaran ya. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada kalian untuk selalu semangat dalam mencari ilmu. Oke, baik anak-anakku, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Semoga apa yang kita telah pelajari pada hari ini bisa menambah keilmuan kita dan menjadi motivasi kita untuk selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.